Oke, baik. Yes, sudah. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas diklat saya tentang presentasi efektif ya. Dengan mempresentasikan jurnal yang berjudul Peta Bahaya Seismik di Permukaan Tanah untuk Daerah Yogyakarta, Indonesia berdasarkan probabilitas analisis bahaya seismik, kode, dan Global Phase 30 oleh Palumar, Empuk, Harsoyo, Ensodik, Setiawinarno, Bambang Suryo, dan Bambang Sunardi. Ya, kita masuk di pendahuluan. Nah, yang seperti kita tahu, Indonesia ini adalah wilayah yang dengan aktivitas tektonik yang tinggi. Nah, khusus untuk di selatan Jawa sendiri terdapat konvergensi lempeng Australia bergerak relatif terhadap lempeng Eurasia. Ini mengakibatkan adanya aktivitas tektonik di daerah tersebut. Nah, salah satu kejadian yang pernah terjadi pada tanggal 26 Mei tahun 2006 dengan magnitudo 5,9 dan terjadi di daerah Jakarta dan menimbulkan dampak kerusakan yang luas. Nah, berdasarkan hal ini, Provinsi Yogyakarta membutuhkan peta bahaya seismik permukaan tanah untuk dijadikan dasar untuk menilai dan memitigasi kejadian bencana gempa bumi di masa depan. Nah, untuk tujuan penelitian ini juga hasilnya nanti akan menghasilkan peta seismik batuan dasar dan permukaan tanah berdasarkan probabilistic seismic hazard analysis atau PSA. Nah, untuk data dan metode, data gempa bumi sendiri diambil dari sumber patahan dan zona subduksi di sekitar selatan Jawa. Nah, untuk data subduksi, gempa subduksi diambil dari katalog gempa bumi. Nah, untuk slip rate dan maksimum magnitudo di kerak diambil dari Asru Rifak. Ada paper juga. Nah, lalu dalam penelitian ini sendiri digunakan beberapa metode, yaitu probabilistic seismic hazard analysis, terus model pergerakan tanah atau GMPE, kemudian peta desain spektral percepatan pada permukaan tanah berdasarkan Uniform Building Code atau UBC 1997. Nah, probabilistic seismic hazard. Nah, probabilistic seismic hazard sendiri adalah seismik analisis untuk lokasi dan sumber seismik dimulai dengan menggunakan persamaan total rata-rata terlampaui di bawah ini. Nah, di mana dengan menggunakan persamaan ini maka nanti akan didapatkan ini kurva seismik hazard. Nah, yang berikutnya kita dari dalam penelitian ini juga digunakan model pergerakan tanah atau GMPE, Ground Motion Prediction Equation. Nah, ini sudah model GMPE yang dipakai adalah punyanya Young et al. Dan Atkinson Bohr, serta Bohr Atkinson dan Sadik et al. Nah, berikutnya data juga yang dipakai adalah UBC 1997. Ya, kita bisa lihat di tabel di samping ini, tabel faktor amplifikasi, yaitu ada FA dan FP, di mana FA itu adalah FA ini adalah nilai amplifikasi di batuan dasar
yang berasal dari nilai akselerasi untuk frekuensi yang tinggi. Sedangkan yang FP adalah faktor amplifikasi untuk PGA di batuan dasar untuk mencapai akselerasi pada frekuensi rendah. Di sini dapat didapatkan nilainya per masing-masing jenis tanah. Di sini ada SA, SD, SC, SD, SE, di mana SA ini adalah batuan keras, SA. SB itu batuan, terus SC ini tanah keras, SD ini tanah lunak, sedangkan SE-nya ini tanah lunak atau bisa juga disebut special soil. Nah, untuk perhitungan bahayanya sendiri atau peta PSAA ini dibagi menjadi 3, yaitu peta bahaya seismik di batuan dasar, peta bahaya seismik di batuan dasar. Ya, ini batuan dasar PSA-nya. Terus yang keduanya ini peta desain spektral percepatan di permukaan tanah. Ini yang dengan berdasarkan tabel tadi yang UBC 1997 dihasilkan 3 peta. Nah, ini ada 3 yang jadi pertama ini yang peta PGA di permukaan tanah dengan tingkat bahaya 10% dan perulangan dalam 50 tahun. Terus yang ini peta permukaan tanah pada spektral 0,2 detik dengan tingkat bahaya 10%, periode perulangannya dalam 50 tahun. Nah, yang ini spektral 1 detik, sama juga 10%, periodenya perulangannya dalam 50 tahun. Oh, tadi yang pertama ini nilai PGA di batuan dasar. Yang ini dari UBC Code itu 1997, dan yang ini peta bahaya seismik di permukaan tanah. Sama kayak yang UBC Code tadi ada 3 juga. Yang ini yang peta PGA permukaan tanah dengan tingkat bahaya 10%, perulangan 50 tahun. Ini yang 0, periode 0,1. Ini yang 0,2, maaf. Dan ini yang 1. Nah, untuk hasilnya sendiri maaf bentar. Nah, untuk hasilnya sendiri kita bandingkan secara visual antara masing-masing metode seperti yang di sini yang UBC 1997 dan PSAA. Di sini dapat dilihat bahwa peta bahaya seismik pada batuan dasar untuk probabilitas 10% terlampaui dalam 60 tahun. Nilai percepatan rata-ratanya ini mendekati sama, sebenarnya sama, tapi pola distribusi percepatannya saja yang berbeda-beda. Begitu pula dengan yang UBC 1997 dan PSAA untuk periode spektral 0,2 detik. Nilai percepatannya dua-duanya mendekati, cuma pola distribusinya saja yang berbeda. Begitu pula dengan perbandingan untuk spektral 1 detik. Masuk ke kesimpulannya, di sini dapat dilihat bahwa perbandingannya
Sebenarnya nilai percepatan rata-rata pada kedua jenis peta itu mendekati sama. Nah, tetapi hanya pola distribusi percepatannya saja yang berbeda-beda. Nah, tapi untuk penggunaannya peta ini juga masing-masing dapat digunakan untuk analisis resiko seismik untuk di wilayah Jogja. Nah, itu semua tergantung dari nanti engineer yang menggunakannya. Nah, peta-peta yang tadi dihasilkan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi ancaman bahaya seismik di Provinsi Yogyakarta, khususnya peta PGA dengan tingkat bahaya 10%, kemungkinan terlampaui dalam 50 tahun atau dalam periode tahun kalau nggak salah. Habis. Ya baik, mungkin itu saja. Berikutnya kita masuk ke saran diskusi. Sebelumnya mohon maaf apabila presentasi saya kurang jelas. Namun apabila ada pertanyaan dan saran boleh disampaikan. Saya berikan kesempatan buat teman-teman semua. Mungkin kepada Pak Ruli. Ada pertanyaan? Baik. Selamat malam semuanya. Siap, selamat malam Pak. Ini ada garis merahnya ya itu ya? Iya. Tadi kayak ada yang keluar itu Pak. Coba lihat judulnya tadi Mas. Judulnya ini Pak. Kita Jadi dia membandingkan dua ya. PSA. Ini juga Pak, peta bahaya seismik permukaan tanah untuk Yogyakarta, Indonesia berdasarkan probabilitas analisis bahaya seismik, seismic code, dan global phase 30. Jadi dia menggunakan alat yang digunakan nggak dijelaskan ya? Datanya. Datanya sendiri dia pakai data-data gempa yang ada di sesar-sesar lokal di sekitar daerah penelitian Pak, sama data-data katalog gempa dari zona subduksi. Nah itu nanti yang diolah untuk menghasilkan peta yang tadi Pak. Tapi ada beberapa data juga yang masukkan kayak tadi Universal Building Code itu sudah ada datanya, tinggal dimasukin. Sama ada model percepatan tanahnya yang GMPE, ada 2 model yang dia pakai yang kira-kira paling sesuai dengan untuk daerah Jogja yang dia masukin Pak. Nanti hasil akhirnya yang seperti peta yang tadi di bagian belakang Pak. Jadi dia memperhitungkan bahaya dampak yang timbul berdasarkan dari semua aspek Pak. Dari sumber gempanya, sejarah gempanya dari katalog gempanya, sama data percepatan tanah di daerah penelitiannya Pak. Baik, ini satu jurnalnya cukup memberikan gambaran bagaimana perbandingan ya tadi ya, perbandingan dari beberapa metode. Nah, mungkin ini kalau Bapak sih tidak mungkin itu tadi beberapa metode juga terkait dengan alat yang digunakan